Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau bongkar soal ayam nih. Anda udah berbagi beberapa sumber yang menarik banget. Misi kita sekarang ya, menggali fakta-fakta paling penting, mungkin juga yang paling mengejutkan dari materi itu. Mulai dari asal-usulnya sampai gimana mereka bisa bertahan. Siap ya? Mari kita bedah bersama. Sumber-sumber yang Anda kasih ini cukup lengkap loh. Ada sejarah domestikasi, terus fakta unik soal kecerdasan sama indranya, ada juga soal ayam broiler modern, cara mereka berkembang biak, pertahanan diri, sampai potensi risiko ke depan. Kita mulai dari awal aja ya. Sumber-sumber ini bilang kalau nenek moyang ayam modern kita itu ayam hutan merah. Namanya galus-galus. Asalnya dari Asia Tenggara. Sekitar, 8.000 tahun lalu. Kebayang nggak sih, ayam yang biasa kita lihat di pekarangan itu dulunya liar di hutan. Proses domestikasinya itu nggak instan gitu aja. Itu evolusi bertahap. Jadi manusia pelan-pelan milih mana ayam yang lebih jinak, yang lebih gampang diatur, dan tentu saja yang produktif, entah telurnya atau dagingnya. Butuh waktu berabad-abad loh. Hasilnya ya ayam yang kita kenal sekarang ini, yang perilakunya udah jauh beda sama leluhur liarnya. Oke, jadi proses panjang ya. Nah, yang juga bikin penasaran dari sumber Anda, katanya ayam ini punya kemampuan yang lumayan mengesankan ya. Soal kecerdasannya gimana tuh? Ah iya, ini sering banget diremehkan orang. Sumber Anda itu menyoroti kalau mereka bisa kenal lebih dari 100 wajah berbeda. Baik itu sesama ayam maupun manusia loh. Ingatannya juga bagus. Bahkan mereka paham object permanence. Jadi mereka tahu benda itu masih ada walau nggak kelihatan. Mirip bayi manusia gitu kemampuannya. Wah, Ini jelas menantang pandangan kita soal hewan ternak kan? bener juga. Nggak nyangka ya, selain otak, katanya indranya juga spesial. Tepat sekali. Penglihatannya itu kan tetrakromat. Artinya mereka bisa lihat warna lebih banyak dari kita, termasuk sinar UV. Bisa lihat UV. Iya, jadi dunia di mata mereka itu pasti beda banget visualnya. Terus uniknya lagi, pendengaran mereka tuh bisa pulih. Kalau sel-sel rambut halus di telinga dalamnya rusak, itu bisa tumbuh lagi, regenerasi. Ya ampun, bisa regenerasi. Betul. Dan jangan lupakan juga fakta menarik, mereka ini kerabat evolusi yang lumayan dekat sama dinosaurus loh, kayak T-Rex gitu. Hah? Serius? Kerabat T-Rex? Iya, secara garis evolusi. Mungkin itu juga yang menjelaskan beberapa insting dasarnya. Wow, ini makin menarik. Dari hutan, terus ternyata cerdas, indranya super, kerabat dinosaurus pula. Nah, terus gimana dengan ayam yang sekarang banyak di peternakan? Ayam broiler kan disebut juga di sumber Anda? Nah, itu dia. Ayam broiler itu hasil dari seleksi yang sangat intensif, terutama di abad ke-20. Itu hasil persilangan berbagai ras yang memang dirancang khusus supaya tumbuhnya super cepat. Tujuannya ya untuk produksi daging yang efisien. Oh, jadi memang sengaja dibikin cepat besar ya? Iya, sangat kontras kalau dibanding ayam kampung atau ras tradisional. Pertumbuhannya kan lebih alami, lebih lambat. Broiler ini fokusnya benar-benar konversi pakan jadi daging, secepat mungkin. Oke. Terus kemampuan fisik lainnya gimana? Bisa lari cepat atau punya cara bela diri gitu? Kecepatan larinya lumayan, bisa sekitar 14 km per jam. Tapi ya bervariasi ya, tergantung jenis sama kondisinya. Kalau buat pertahanan diri, gigitan mereka sih nggak kuat, rahangnya lemah. Senjata utamanya itu cakar. Cakar ya? Iya, cakarnya tajam. Terus kepakan sayapnya bisa buat kagetin atau halau predator kecil. Lincah juga larinya. Sama suara keras buat nakut-nakutin atau kasih peringatan ke kelompoknya. Perlindungan kelompok itu penting buat mereka. Tadi juga sempat disinggung soal ras unik, ayam cemani dari Indonesia itu ya, yang serba hitam. Betul sekali. Ayam cemani ini contoh keragaman genetik yang menarik banget. Hampir semuanya hitam. Bulu, kulit, daging, sampai tulangnya juga hitam. Sampai tulang. Iya, makanya dihargai tinggi. Seringkali bukan cuma karena unik, tapi ada nilai budaya atau bahkan mistisnya juga. Oke, sekarang kita geser sedikit ke siklus hidupnya. Gimana sih ayam itu berkembang biak dan kebutuhannya apa aja? Ayam itu berkembang biaknya ovipar, artinya bertelur. Nah, telurnya ini perlu dierami. Suhunya harus hangat dan stabil. Sekitar 21 hari baru bisa menetas jadi anak ayam atau pik. Pengeramannya bisa alami sama induknya atau ya pakai mesin inkubator kalau di peternakan besar. Terus makannya gimana? Apa aja yang dibutuhkan?
Kebutuhan nutrisinya beda-beda, tergantung umur sama tujuannya apa, mau jadi petelur atau pedaging. Tapi umumnya mereka omnivora. Bisa makan bahan alami kayak biji-bijian, jagung, dedak, sayuran, serangga, cacing. Kalau di peternakan modern, biasanya pakai pakan komersial. Oh, pelet gitu ya? Iya, pelet. Itu formulasinya udah diukur biar pas nutrisinya. Dan yang pasti, air bersih itu harus selalu ada. Krusial banget. Nah, ini pertanyaan penting nih. Dengan populasi ayam yang sebanyak ini di dunia, apa ada risiko mereka bisa punah? Menurut sumber-sumber nih gimana? Kemungkinan punah total dalam waktu dekat sih kecil ya. Jumlahnya kan banyak banget. Jadi sumber pangan global. Tapi bukan berarti nggak ada resiko sama sekali loh. Wabah penyakit skala besar, kayak flu burung misalnya, itu bisa bahaya banget. Iya juga ya. Terus perubahan iklim juga bisa pengaruh ke pakan, ke kondisi peternakan. Ada lagi soal keragaman genetik. Kalau kita terlalu bergantung sama beberapa jenis ayam komersial aja, nanti keragaman genetiknya hilang. Populasi jadi lebih rentan kalau ada penyakit baru atau perubahan lingkungan. Makanya pelestarian ras-ras lokal itu juga jadi isu penting. Jadi kesimpulannya nih ya, ayam yang mungkin kita anggap biasa aja ini, ternyata ceritanya kompleks banget. Dari hutan di Asia, punya kemampuan kognitif dan indera yang wah luar biasa, sampai jadi subjek rekayasa genetik modern buat kebutuhan pangan kita. Reflektif untuk Anda. Setelah kita tahu sejarah panjang domestikasi ini, seleksi yang begitu intensif, dan kemampuan tersembunyi ayam, kira-kira gimana ya kita seharusnya melangkah ke depan? Bagaimana cara terbaik kita menyeimbangkan kebutuhan produksi pangan yang efisien dengan upaya melestarikan keragaman genetik yang berharga itu, sekaligus memastikan kesejahteraan hewan yang ternyata punya dunia internal yang jauh lebih kaya dari bayangan kita? Itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan.